Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Mesida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari organ yang memproduksi urin dan mengeluarkannya dari tubuh. Sistem ini merupakan salah satu sistem utama untuk mempertahankan homeostatik kekonstanan lingkungan internal. Sistem perkemihan terdiri dari dua ginjal yang memproduksi urin, dua ureter yang membawa urin ke dalam kandungan kemih untuk penampungan sementara, dan uretra yang mengalirkan urin keluar tubuh melalui urifisium uretra eksterna. Apa itu ginjal? Ginjal merupakan organ yang membentuk seperti kacang, berwarna merah tua, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Ginjal terlindung dengan baik dari trauma langsung karena di sebelah posterior dilindungi oleh tulang kosta dan otot-otot yang meliputi kosta, sedangkan di bagian anterior dilindungi oleh bantalan usus yang tebal. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena tekanan ke bawah oleh hati. Pada orang dewasa, ginjal panjangnya 12-13 cm, tebalnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Ginjal melakukan fungsi vital sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan mengekskresikan solut dan air secara selektif. Fungsi vital ginjal dilakukan dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus, diikuti dengan reabsorpsi sejumlah solut dan air dalam jumlah yang tepat di sepanjang tubulus ginjal. Kelebihan solut dan air akan disekresikan keluar tubuh sebagai kemih melalui sistem pengumpul. Bagaimana cara darah mengalir? Aorta abdominalis bercabang menjadi arteri renalis kira-kira setinggi vertebra lumbris 2. Karena aorta terletak di sebelah kiri garis tengah, maka arteri renalis kanan lebih panjang dan arteri renalis kiri. Setiap arteri renalis bercabang sewaktu masuk ke dalam hilus ginjal. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Akibatnya, vena renalis dari kiri 2 kali lebih panjang dari vena renalis kanan. Saat arteri renalis masuk ke dalam hilus, arteri tersebut bercabang menjadi arteri interlobalis yang berjalan di antara piramid. Selanjutnya membentuk arteri arcuata yang melengkung melintasi basis piramid-piramid tersebut. Arteri arcuata kemudian membentuk arteriola interlobularis yang tersusun paralel dalam korteks. Arteriola ini selanjutnya membentuk arteriola afferens. Arteriola afferens berakhir pada rumbai-rumbai kapiler yang disebut glomerulus. Ginjal dilalui oleh sekitar 1.200 ml darah per menit, suatu volume yang sama dengan 20-25% curah jantung. Lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula. Sifat khusus aliran darah ginjal adalah otoregulasi aliran darah melalui ginjal. Arteriola afferens mempunyai kapasitas intrinsik yang dapat merubah resistensinya sebagai respon terhadap perubahan tekanan darah arteri. Fungsi ini efektif pada tekanan arteri antara 80-180 mmHg. Hasilnya adalah dapat mencegah terjadinya perubahan besar pada ekstraksi solut dan air. Saraf-saraf renal dapat menyebabkan vasokonstriksi pada keadaan darurat, dengan demikian mengalirkan darah dari ginjal ke jantung, otak atau otot rangka dengan mengorbankan ginjal. Sifat utama ginjal terdiri dari sifat ekskresi dan sifat non-ekskresi. Fungsi ekskresi pertama mempertahankan osmolalitasi plasma sekitar 285 miliosmol. 2. Mempertahankan kadar masing-masing elektrolit plasma dalam rentan normal. 3. Mempertahankan pH plasma sekitar 7,4. 4. Mengekskresikan urea, asam urat, dan kreatin. Fungsi non-ekskreksi. 1. Menghasilkan renin, penting untuk pengaturan tekanan darah. 2. Menghasilkan eritropoietin, faktor dalam stimulasi produksi sel darah merah oleh sumsum tulang. 3. Metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktifnya. 4. Degradasi insulin. 5. Menghasilkan prostaglandin.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.